Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang terkasih. Terima kasih sudah dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah kita pada hari ini. Pada hari ini ibadah kita akan dilaksanakan untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena telah memimpin kita selama 1 tahun ajaran ini dari tahun 2019 sampai 2020. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menaikkan suatu pujian dari NKB 7, nyanyikan nyanyian baru, baik yang pertama dan yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah nama-Nya, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami dapat berkumpul bersama pada hari ini untuk melaksanakan ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami yang akan mendengarkan firman, agar kami dapat mengerti firman-Mu yang Engkau sampaikan ya Tuhan. Dan berkatilah juga Pendeta Edwin yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya ia dapat menyampaikannya dengan baik sehingga kami semua dapat menyerapinya masing-masing ya Tuhan. Hanya nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur ketika kami dapat melalui 1 tahun proses pembelajaran kami. Dan saat ini kami datang di hadapan Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami boleh mengakhiri tahun ajaran 2020, dan biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami pada saat ini, dan kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus memimpin kami, memampukan kami untuk dapat memahami, untuk dapat mengerti, sehingga firman-Mu boleh meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu boleh memberikan kami semangat untuk terus mengejar cita-cita kami. Dan Tuhan pakai hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, sehingga melalui hamba-Mu ini kebenaran firman Tuhan dinyatakan kepada kami semua. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Perenungan firman Tuhan pada saat ini, menurut Injil Lukas pasal 17, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Injil Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah
selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Anak-anak, Bapak Ibu Guru, para orang tua murid yang terkasih, apa yang sulit dan juga mudah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita? Apa yang sulit tapi juga mudah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita? Iya, itu adalah berterima kasih. Kita tahu bahwa dari kecil kita diajarkan untuk selalu berterima kasih. Seorang anak kecil selalu diajarkan oleh orang tuanya selalu mengucapkan terima kasih ketika sang anak menerima sesuatu dari orang lain. Mudah kita ucapkan terima kasih. Tetapi juga berterima kasih adalah sesuatu yang sulit untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena tidak semua orang tahu berterima kasih di dalam kehidupannya. Nah, anak-anak, Bapak Ibu Guru dan para orang tua murid yang terkasih, pada hari ini kita juga melihat pembacaan kita yang menceritakan ada 10 orang kusta yang datang kepada Yesus. Dan mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Sesuatu yang wajar, sesuatu yang masuk akal ketika 10 orang kusta ini berteriak kepada Yesus. Mereka tidak berani mendekat. Karena bagi bangsa Israel, orang yang kena penyakit kusta ini adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Harus dikucilkan, harus dijauhkan. Nah, 10 orang kusta ini menyadari keberadaan diri mereka sehingga mereka tidak berani mendekat kepada Yesus, sehingga mereka berteriak kepada Yesus, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Mereka meminta kesembuhan dari Tuhan. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Di dalam ayat 15 kita bisa melihat seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dari 10 orang kusta yang semuanya sembuh, disembuhkan oleh Yesus, hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus, yang memuliakan Allah, yang bersyukur kepada Allah karena kesembuhan yang mereka terima. Lalu kemana yang ke-9 orang itu yang juga sama-sama sudah sembuh? Yesus juga berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Saudara-saudara, mungkin kita mengatakan banyak alasan kenapa 9 orang itu mungkin tidak kembali kepada Yesus. Mungkin karena bahagianya mereka lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mungkin juga hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Biasanya anak-anak kalau mau menempuh PAT, penilaian akhir tahun, selain belajar, anak-anak juga berdoa kepada Tuhan. Meminta Tuhan memberkati, meminta Tuhan menolong anak-anak untuk bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Tetapi anak-anak yang terkasih, ketika Tuhan menolong kita, ketika kalian sudah mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan nilai yang memuaskan, dan kalian juga mendapatkan hasil, ketika dinyatakan kalian naik kelas, apa yang kalian lakukan, anak-anak?
Apakah ada di antara kalian ketika mendapatkan nilai yang baik, ketika mendapatkan hasil akhir belajar, dinyatakan kalian naik, lalu kalian datang kepada Tuhan dan kalian bersyukur kepadanya? Jangan-jangan kita berpikir ini adalah jerih lelah saya. Ini adalah perjuangan saya. Dan ini adalah karena usaha saya sendiri. Nah, mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, di akhir pembelajaran kita, di akhir tahun pelajaran pada saat ini, ketika kalian sudah mendapatkan hasil yang baik, ketika kalian sudah mendapatkan hasil yang memuaskan, ingat, itu bukan hanya kerja keras kalian, itu bukan karena kepintaran kalian, tetapi ada anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kalian. Ada pertolongan dari Tuhan yang dinyatakan di dalam studi kalian. Karena itu layaklah untuk kalian datang kepada Tuhan dan mengucap syukur atas kasih Tuhan, sehingga kalian memperoleh nilai yang baik pada saat ini. Selamat untuk 1 tahun pembelajaran yang kalian sudah lewati. Selamat terus merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kalian mengejar cita-cita kalian. Tuhan memberkati kalian. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami diingatkan bahwa seringkali ketika kami harus menghadapi sesuatu, kami datang kepada Tuhan. Kami meminta tolong kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menolong kami, seringkali kami lupa akan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ketika pada hari ini kami boleh mengakhiri proses pembelajaran yang telah kami tempuh selama 1 tahun. Terima kasih untuk hasil yang boleh kami raih, prestasi yang boleh kami terima. Tetapi kami sadar Tuhan itu bukan karena kekuatan diri kami, bukan karena kehebatan ataupun kepintaran kami, tetapi itu adalah karena anugerah Tuhan yang tetap dinyatakan kepada kami. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk terus-menerus menaikkan syukur kepadamu. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas kasih Tuhan yang selalu memimpin, memberkati studi kami. Ketika kami memasuki kelas yang lebih tinggi, biarlah kami juga boleh terus mengandalkan Tuhan. Kami boleh terus mengikut sertakan Tuhan di dalam cita-cita kami, di dalam rencana-rencana kami. Ketika kami juga akan memasuki tahun ajaran yang baru nanti, khususnya di tengah-tengah pandemi yang mungkin masih terjadi, Tuhan, biarlah Engkau tetap menopang kami. Sekalipun kami masih harus melakukan pembelajaran jarak jauh ataupun online, Tuhan tetap berikan kami sukacita. Tuhan berikan kami semangat untuk terus melakukan pembelajaran dengan baik. Dan saat ini juga Tuhan, kami bersyukur untuk para Bapak dan Ibu guru kami yang telah mendidik, yang telah mengajar kami selama 1 tahun ini. Terima kasih untuk jasa-jasa mereka yang telah mendidik kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan, pekerjaan guru-guru kami. Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, semangat untuk terus mendidik kami, sehingga melalui pendidikan mereka, kami boleh semakin mengalami kebaikan Tuhan.
Kami berdoa untuk para orang tua. Tuhan juga berkati mereka di dalam setiap langkah kehidupan mereka, sehingga melalui pendidikan, pendampingan yang dilakukan oleh para orang tua, anak-anak juga boleh mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan, kami serahkan masa depan kami. Kami serahkan cita-cita kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa Indonesia di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi pada saat ini. Kami tidak tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir, tapi kami tetap meyakini bahwa di dalam pandemi yang kami hadapi saat ini, kami tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu menolong kami, ada Tuhan yang selalu menopang kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami masing-masing untuk dipimpin dan diberkati oleh tangan kasih Tuhan. Bapak, inilah doa kami, permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita menaikkan suatu pujian dari KJ 370, Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, bait yang pertama dan yang kedua. Mau berjalan dengan Juru Selamat, lembah berbunga dan berair sejuk. Mana juga aku mau mengikuti, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan Juru Selamat, lembah gelap di badai yang menderu. Tidak takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhan. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Anak-anak, Bapak Ibu Guru dan para orang tua murid yang terkasih, kini lanjutkanlah kehidupan kita masing-masing dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, beserta dengan kalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya.